saya dapat imajinasi kan, iblis kan bekerja di area imajinasi kan, melihat dia ditiduri pria lain. Nah, itulah untuk pertama kali dalam hidup saya tahu sakitnya di mana. Sakit, saya kok sakit banget ya gitu loh. Lalu ada suara kan ngomong gini, katanya jodoh dari Tuhan. Ini mohon maaf ya, ada pikiran jahat gini, kok dapat yang bekas gitu kan. Dan itu sakit sekali gitu. 16 kredit kurang lebih 800 juta lebih sama bunga-bunganya. Kami tanpa penghasilan, hilang semua uangnya. Waduh, disitulah. Lalu ayah saya divonis kanker, harus dioperasi di Singapura. Kami nggak punya uang. Itulah titik terendah hidup saya. Singkat cerita, 3 bulan ayah saya kemudian dipanggil Tuhan. 2 hari sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, saya berseru, Tuhan panggil ayah saya atau sembuhkan. Karena saya lihat dia begitu menderita sekali, sakit ya. Dan tiba-tiba saya dengar suara Tuhan kembali di hati saya. Saya tahu itu suara Tuhan. Aku panggil papamu pulang dan aku panggil kamu pulang kembali kepada panggilan. Sahabat Cross Talk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Cross Talk. Saat ini saya ditemani oleh 2 orang narasumber yang kisah hidup mereka sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pasangan yang relatif masih muda, tapi hidupnya membawa dampak bagi begitu banyak orang. Mari kita sama-sama mau belajar dari kehidupan mereka, dari kesalahan, dari mungkin kekurangan, lalu kemudian bagaimana mereka menggenapi apa yang visi yang Tuhan mau dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka berdua. Saya perkenalkan saat ini kembali bersama Sandy Sujak dan Doni Tompunu ya, Manado. Jadi Sandy juga Manado kan, papa mama Manado. Mama bukan. Mama Jawa, papa ya. Manado. Papa Manado. Doni fam Tompunu dikasih aja, sebenarnya Chinese. Oh iya, tapi ada sejarahnya nanti. Tapi wajahnya ada Manado-Manadonya kayaknya. Ya, ayah saya kebetulan kan yatim piatu, diangkat anak sama keluarga Tompunu gitu. Dikasih marga aja sebenarnya. Tapi ibu Chinese. Chinese juga? Chinese Bandung. Jadi ayah juga Chinese? Iya. Oh, oke. Iya, oke. Thank you ya, Doni dan Sandy. Saat ini adalah gembala sidangnya Pak Doni. Saya panggil Doni aja dah. Doni aja, panggil Doni. Panggil Doni dan Sandy aja ya. Ya, dan sekarang unik sekali gerejanya ya. Boleh diceritakan bahwa nanti kita akan bincang-bincang. Jadi gerejanya yang bukan hanya berdasarkan hari Minggu onsite saja, tapi gereja dengan jemaat online-nya itu yang menjadi pusat pelatihan dan pelayanan mereka. Sangat unik dan itu sangat baik untuk di-sharing pada kesempatan kali ini. Tapi terlebih dahulu sebelum masuk ke pelayanan, lebih baik ke hubungan dulu nih. Karena kita kemarin cerita dengan Sandy tuh stop di bagaimana bertemu dengan bukan tulang rusuk, ini tulang rusuk kayak ini ya. Oke, kita lanjut di situ paling ya. Oke, gimana? Kata Sandy, dia pertama ketemu ngelihat Doni di panggung, lalu di panggung ya. Iya. Mimpin itu ibadah doa, jadi worship leader. Ini nih calon suami kamu gitu. Kan udah bicara pada saat itu. Kalau sama Doni gimana? Nggak ada bicara apa-apa Tuhan? Iya, jalur normal. Jalur normal. Ya, justru saya ikut doa puasa 10 hari itu karena saya rindu sesuatu yang supranatural, ya. Saya ingin mendengar suara Tuhan, dapat penglihatan, ya. Tapi kenyataannya kan namanya puasa 10 hari ya, nggak makan. Ya hari ketiga keempat boro-boro mimpi penglihatan. Yang ada ngelihat
apa ya? Capcay, Iya, salah Kentucky ya. Fried Chicken, Kentucky bahkan Fried Chicken. ya lagi worship leader pun ngelihatnya pecel lele. Nah, jadi memang ya sejujurnya tidak mendapatkan apa yang saya harapkan gitu. Malah lemes ya, aduh susah juga doa lapar ya, tapi di luar dugaan kan ternyata kan Tuhan bekerja juga di sana. Saya mendapatkan ini supranatural yang ini. Iya. Tuhan lagi mau bicara sama calon istri. Tapi memang dari sejak SMP kelas 2 saya itu sudah punya impian untuk menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Ya. Karena kesaksian seorang hamba Tuhan, bagaimana Tuhan mempertemukan dia dengan jodohnya. Lalu saya juga baca buku Derek Prince tentang jodoh dari Tuhan. Jadi itu menginspirasi saya. Jadi doa saya, Tuhan, saya mau menikah dengan jodoh yang daripadamu. Nah, itu doa saya dari remaja tuh. Nah, saya nggak mau pacaran ya, kecuali saya benar-benar yakin itu jodoh yang dari Tuhan. Waduh, berarti Doni sudah dari usia muda sekali sudah ikut Tuhan. Iya, dari sejak saya lahir harusnya kan saya mati. Karena muntah-muntah darah, ibu saya, orang tua saya waktu itu perintisan di Bangka Belitung, di Tanjung Pandan, dengan kondisi sangat minim, ke rumah, bukan rumah sakit, sebenarnya istilahnya tuh dukun beranak ya. Ya, waktu menghamil waktu hamil lahirnya itu di dukun beranak, tapi bukan dukun dalam arti kan hanya bidan. Tapi kan bidan kampung. Lalu karena juga kurang gizi dan kurang higienis, begitu lahir muntah-muntah darah, bawa ke rumah sakit. Waktu itu kan ada Timah ya, rumah sakit Timah. Pusat Timah di Bangka Belitung itu di Tanjung Pandan, tapi sudah terlambat, dokter sudah angkat tangan. Nah, disitulah ibu saya melihat saya masih kecil sekali ya. Dan akhirnya berdoa, Tuhan kalau anak ini sembuh 100%, dia milikmu, jadi hamba Tuhan. Nah, singkat cerita, ya saya sembuh total gitu. Dokter juga lihat ini mujizat gitu. Dan dari situlah ibu saya selalu berkata, Doni, kalau sudah besar, kamu jadi pendeta. Karena mami sudah nasar, kamu tuh milik Tuhan. Jadi ketika saya remaja, pernah ditanya sama om saya, masih kecil ya, bukan remaja ya. Doni udah besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi tentara. Waktu itu kan mau jadi polisi. Ibu saya langsung berkata, keluar dari kamar tuh. Doni, no, nggak, bukan. Ingat, mami udah janji nasar, kamu besar jadi pendeta. Nah, jadi dari situlah saya dikunci kan, saya jadi pendeta. Tapi kan, ya singkat cerita adalah kalau anak pendeta itu kan, ya di dalam gereja dapat tekanan, di luar gereja dapat tekanan. Dan saya sempat menyesali SMP kelas 2 itu. Kenapa saya lahir sebagai anak pendeta? Kalau saya tidak lahir sebagai anak pendeta, ya mungkin keadaan akan lebih baik. Ya. Nah, tapi disitulah pertama kali saya baru tahu kalau itu suara Tuhan. Ada suara di batin saya berkata, karena aku punya rencana dalam hidupmu. Jadi SMP kelas 2 itulah saya masuk kamar saya. Dulu kalau kita doa pagi karena sebagai anak pendeta. Ya, tapi hari itu saya masuk kamar saya berlutut, saya panggil dia papa. Karena papi ya. Abah, bapak ya gitu. Baru ngomong papa gitu ya. Abah gitu, tiba-tiba saya dilawat Tuhan tuh. Nah, itu jadi SD ya? SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 2. Ya dari SD pun sudah doa, ya sudah ngalami lawatan juga, tapi secara pribadi personal saya cari Tuhan di SMP kelas 2 itulah. Saya mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Dari SMP sampai SMA itulah saya benar-benar setiap hari itu doa tuh 4 jam sehari waktu itu. Iya, pagi 2 jam, jam 4 udah doa, jam siang pulang sekolah doa, malam doa pribadi. Itu atas keinginan sendiri, bukannya dicambuk sama mama? Enggak ada. Nah, di situ awalnya Kak Grace. Nah, di situ juga lah saya punya komitmen. Saya mau menikah dengan jodoh yang dari Tuhan. Kerinduan terbesar saya sebenarnya, kenapa 2-4 jam baca Alkitab sehari 10 pasal, saya ingin dengar suara Tuhan. Tapi saya nggak dapatkan itu kan. Ya, yang saya dengar tuh suara toke. Karena saya pernah di kamar saya tuh Tuhan bicara udah 2 jam 3 jam lebih, kok nggak ada suara juga. Lalu saya ngomong gini, Tuhan ngomong dong apa aja kayak Tuhan. Tiba-tiba toke, itu toke besar banget dan kepala saya langsung amin, saya keluar kamar gitu. Tokenya sampai hari ini masih bunyi itu di rumah saya ya. Sebagai saksi sejarah gitu ya. Jadi kadang Tuhan tidak selalu berbicara secara audible seperti itu ya dong. Sampai hari ini pun saya nggak pernah dengar suara Tuhan audible.
Jadi waktu saya sama Sandy itu awal mulanya kita pelayanan bareng kan, pelayanan waktu itu PPRG. Persekutuan Dan yang Pemuda saya Remaja dengar waktu Gereja. itu PPRG itu salah satunya adalah khususnya bagi anak-anak muda Anak-anak pendeta juga. anak-anak pendeta kan Iya. ya. Ternyata tidak mudah jadi anak Iya. pendeta sampai harus dibikin retreat khusus. Ya, dari situlah saya ketemu dengan Sandy. Tapi saya nggak tahu kalau dia saya bakal calon suami, saya nggak tahu apa-apa ya. Iya. Kami kan ya berteman biasa aja kan, pelayanan bareng. Kasihan deh kamu yang doa setengah mati yang dengar suara Tuhan dia. Iya. Nah, Tapi tidak sia-sia kok doa kamu. ya kalau saya jalurnya kan normal ya. Iya. Waktu dia lagi nyetir, saya nggak bisa nyetir waktu itu kan. Saya ngelihat dia cerita bagaimana dia pelayanan. Ya waktu itu kita ke satu gereja, sebutlah GPPS Bekasi. Ya, kami melayani juga di sana. Disitulah awal mula, saya nggak pernah lupa. Tiba-tiba saya lihat kok beda yang satu ini gitu. Nah, Tiba-tiba. tapi saya nggak tahu kalau itu jodoh dari Tuhan ya. Saya selalu bawa dalam doa, Tuhan, kalau memang ini bukan jodohku daripadamu, nggak ada masalah Tuhan. Saya rela kok lepaskan dia, sekalipun saya suka sama dia. Nah, saya terbuka gitu. Tapi kalau memang ini jodoh daripada Tuhan, ya aku mengasihimu Tuhan. Jadi motivasi hati saya adalah ya tidak menjadikan dia berhala. Iya. Ya, Tapi benih cinta sudah muncul lah. Iya, sejak hari itu punya alasan telepon dia tiap hari gitu kan. Pelayanan. Alasannya pelayanan. Ya kayak gitu-gitulah. Kan dia di Jati Bening, Bekasi, saya di Cirende. Jauh banget sekali. sih. Melewati lembah, gunung, sungai, jembatan. Zaman dulu ya. Enggak lah segitu. Iya, karena naik angkot, naik segala macam tuh kan 3 jam Iya, kan mesti dari Cirende ke Lebak Bulus. Lebak Bulus naik bis ke Rambutan. Itu tahun berapa Rambutan ya? ke Uki. Tahun berapa ya itu? Ya, tahun 97 ya. 97 ya. Dari Uki naik mikrolet ke Caman, dari Caman naik ojek baru ke rumah dia. Nah, itu Sungguh perjalanan. perjuanganmu betul-betul angkat topi. Zaman sekarang nggak mau kali laki-laki seperti begitu. Iya. Tapi kan karena cinta tak terasa. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Ngeliat gentengnya aja udah Betul, deg-degan. betul. Hamba Tuhan siapa tuh yang bilang? Iya, nah Oke, jadi Dan. itulah yang terjadi kan. Nah, tapi setelah beberapa lama ya intinya waktu itu saya ingat saya pun menyatakan cinta, dia nggak langsung terima karena saya ngomong di telepon kan. Oh. Dia rasanya gimana kok ini nggak gentle banget gitu kan. Oh, oke. Nah, lalu Kamu seberangin lagi lautan dan segalanya. Ketemulah di doa puasa 10 hari yang ketiga kalau nggak salah ya. Oke. Nah, disitulah akhirnya saya ngomong langsung di wartel ya, ingat. Gak romantis banget karena saya grogi gitu kan. Nggak pernah pacaran, Kak. Oh iya, kan mintanya nggak gitu, maunya langsung ya dapat pasangan. Lalu singkat cerita ya diterima, ya saya senang banget kan. Nah, lalu ya kita mulai bangun hubungan serius gitu. Ya, Pak, emang dasarnya kan untuk menikah. Saya tuh bangun hubungan untuk. Udah langsung bina pranikah atau gimana? Iya, masuk pranikah. Saya pun ketemu papanya gitu kan. Nah, dan terus Sandy bilang bahwa 2 tahun lampau saya sudah mendengar suara Tuhan. Itu ya setelah baru dia cerita baru saya kaget. Oke. Nah, ini supranaturalnya. Namun, setelah 3 bulan berjalan bersama, selama 3 bulan tuh Sandy beberapa kali sering ngomong, untung di saya, buntung di kamu. Nah, saya nggak ngerti tuh maksudnya apa ya. Nah, lalu dia serius itu, boleh nggak kita ada waktu khusus, aku mau cerita masa lalu aku. Di Pondok Indah Mall waktu itu di sebuah restoran, karena kami nggak pernah sepi-sepi kan, tempat ramai selalu kan. Diajarin di bimbingan pranikah seperti itu, menghindari tempat-tempat sepi. Dan kami yang terbuka, di situ dia terbuka bahwa aku ini udah pernah aborsi 2 kali, dia sebut waktu itu. Saya kaget ya, dia pun dalam kondisi menangis ya, dan orang lain juga ngelihat kan. Nah, saya kan risih kan, saya bilang it's okay, nggak ada apa-apa gitu ya. Ya kan ada beberapa yang ngelihat, ada apa ini, ada drama apa kan Gak gitu. tahan ya, cerita nangis ya. Nah, lalu saya katakan dalam kondisi tidak sadar ya, karena takut ya nggak apa-apa kok, aku bisa terima. Nah, tapi sadarnya setelah itu. Setelah kita pisah, saya pulang di jalan baru mikir, kalau udah aborsi itu masih gadis atau enggak ya gitu. Dasar polos. Polos banget. Iya, tapi benar-benar saking shock kali ya. Lalu tiba-tiba gambar itu berganti gitu ya. Saya dapat imajinasi kan, iblis kan bekerja di area imajinasi kan. Melihat dia ditiduri pria lain. Nah, itulah untuk pertama kali dalam hidup saya
saya tahu sakitnya di mana. Sakit, saya kok sakit banget ya gitu loh. Lalu ada suara kan ngomong gini, katanya jodoh dari Tuhan. Ini mohon maaf ya, ada pikiran jahat gini, kok dapat yang bekas gitu kan? Dan itu sakit sekali gitu. Nah, dari titik itu, disitulah sebenarnya Tuhan mengajar saya tentang arti kasih. Gitu. Nah, tapi butuh waktu kurang lebih 6 bulan dan bersyukur untuk bimbingan pranikah. Karena ada penasehat, ada Oh, jadi 6 bulan itu tetap ikut bimbingan pranikah. Jadi nggak gara-gara dengar cerita Sandy, udah saya mikir dulu deh gitu. Justru kita sudah ikut bimbingan pranikah dari sejak semula. Karena kita memang serius masuk pernikahan. Iya. Setelah bulan tertentu baru Sandy cerita. 3 bulan setelah bangun 3 bulan bangun hubungan. Oke. Dan tetap dilanjutkan sampai 6 bulan. Kemudian sampai panjang juga ya bimbingan pranikah mas, setahun lebih deh. Lebih ya. Kita 1,5 tahun kok bangun hubungan dari jadi kita ini. Nah, namun butuh waktu 6 bulan. Di situ ya up and down ya. Up and down. Kadang-kadang saya terima, sampai Sandy pun ngalami juga goncangan jiwanya kan. Merasa diri nggak layak, merasa kotor lagi gitu kan. Karena saya suka mengungkit-ungkit juga masa lalunya ya. Nah, lalu akhirnya saya mulai, tadinya kan kami sepakat ya. Kami no kissing segala macam ya. Saya mulai menggoda dia. Dulu kan kamu kasih sama pria lain, masa aku cium aja nggak boleh? Nah dia bilang, kalau kamu mengasihi aku kan, bukan menafsui aku. Kasih itu sabar. Nafsu kan nggak sabar, nggak sopan gitu loh. Ya itu tembok, cium aja tembok katanya. Sandy bisa begitu ya? Iya, saya udah punya prinsip. Oh ya, benar-benar terjadi perubahan dalam diri kamu. Karena Tuhan langsung kasih visi. Kita mau masuk pernikah dalam keadaan jaga kekudusan. Ya karena pada waktu itu kayak seperti Tuhan tuh kasih saya lihat bahwa lewat hidup kamu yang dulunya memang sudah hancur, terus pulih, kamu punya masa depan berbeda. Dalam cara kamu membangun hubungan pun dengan calon suami kamu juga kamu harus jaga. Jadi itu Tuhan didik langsung gitu kayak, dan juga lihat contoh-contoh teladan yang lain juga kan. Jadi saya putuskan sebagai wanita saya mau jaga kekudusan hidup sama saya. sekali tidak mau kembali ke hidup yang lama. Tidak mau. Ya, makanya keberhasilan pranikah itu di tangan perempuan yang wanita. Dalam hal ini untuk Sandy dan Doni maksudnya kan? Karena pria itu kan memang kan? Untuk semua. Karena pria itu kan memang sex oriented kan. Kalau wanita ini mesti bisa menjaga tegas gitu loh. Ya karena Tuhan menciptakan pria kan memang sebagai pembawa benih ya. Ya. Nah, itu udah diajar juga di bimbingan pranikah. Kita dikasih tahu. Nah, makanya singkat ceritanya adalah, jadi Doni waktu itu menggoda Sandy dalam arti kata mau kadang-kadang ya bukan mengetes, ada dendam kali ya, ada kemarahan ternyata saya. Ya, oke. Masih ada kemarahan, dendam ya yang tersimpan ya. Dan di proses waktu Doni juga masih berproses ya. Saya juga dalam hati sih nggak yang harus mengikat dia tuh jadi mas saya juga gitu ya. Jadi walaupun saya tahu dia jodoh dari Tuhan buat saya, tapi saya lepaskan kembali gitu Tuhan. Saya juga nggak wajib dan tanda kutip nggak harus dia juga. Saya juga kan nggak menikah juga nggak apa-apa. Saya bahkan ngomong sama Tuhan tuh pernah kayak gitu. Saya kalau nggak menikah juga nggak masalah karena saya udah capek ya di dunia perlaki-lakian lah ya. Itu udah kayak kayak aduh udah capek gitu ya. Jadi kayak buat saya kalau saya bisa menikmati hal seperti ini dengan Tuhan aja saya udah enjoy loh. Sudah dipuaskan lah. Apa sih kepuasan dengan hal-hal yang berbau yang kayak begitu ya? Saya pikir udah cukup berbalik begitu ya. Iya. Nah, oke. Saya pulihnya itu ketika di seminar ini misi ya dulu IGMN, Integrated IGMN. Global Network Mission Network kan. Dan judulnya itu hati yang remuk. Ada lukisan kepala botak, orang botaknya lagi berdoa begini ya. Saya lihat lukisan itu. Nah, tiba-tiba dengan judul hati yang remuk, Roh Kudus tuh bekerja ya lewat lukisan juga rupanya. Itu seperti ada rasa sakit yang diangkat. Saya bisa merasa itu kayak ada set gitu. Ya. Tiba-tiba ya saya tahu saya sudah sembuh. Karena proses 6 bulan itu kan mengampuni 70 kali 7 kali kan. Setiap kali teringat Tuhan. Ya. Sampai Tuhan ngomong gini sama saya. Kamu pikir kamu siapa? Aku Tuhan, terima Sandy. Kamu gak terima. Siapa kamu? Kamu sombong sekali gitu. Nah itu proses panjang lah. Ya. Dan dalam pemikiran. Makanya kan menang di dalam, menang di luar. Jadi mesti sembuh di dalam dulu, baru sembuh di luar. Dalam hati dan pikiran kita. Makanya jangan masuk pernikahan dalam kondisi luka.
Kalau orang masih bawa luka masuk pernikahan, luka ketemu luka bergesekan, itu yang akhirnya memperparah luka itu gitu. Itu sebabnya bina pernikahnya berjalan cukup panjang ya, karena memang belum siap lah. Iya, saya juga katakan belum siap karena saya mesti sembuh dulu. Saya pun berkata masalahnya di saya kok, bukan di kamu. Saya mesti sembuh dulu. Sampai Tuhan celikan mata saya dan terjadilah momen itu. Nah, sejak itu saya telepon malam itu, saya habis selesai malam itu seminar, saya telepon dia kok dari Kinasi waktu itu, saya ingat banget. Saya ngomong, aku udah sembuh sayang, aku udah siap, kita masuk dalam pernikahan. Nah, dia berkata nanti sakit lagi gitu kan. Tapi saya tahu saya sudah sembuh. Saya katakan dengan mulut saya sudah sembuh. Dan buktinya apa? Saya ketemu pria yang dulu sempat jalan sama Sandy pun nggak sakit lagi. Sampai hari ini pun ya nggak ada rasa. Peristiwanya nggak lupa, tapi rasa sakitnya udah hilang. Ya seperti saya pernah jatuh di Metro Mini, ada luka di sini, sampai dijahit. Peristiwanya saya nggak lupa, tapi nggak sakit lagi karena sudah sembuh. Ya mungkin Doni merasa demikian ya. Saya udah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, menjaga kekudusan sebagai seorang laki-laki selama ini. Kok dikasih jodoh yang ancur-ancuran hidupnya gitu, kayak nggak pas banget Tuhan gitu ya? Ya, tapi itu kecewa, kan masa lalu. Ada kecewa ya, gitu juga. Ya, itu 6 bulan itu. Tapi kan saya dikelikan gitu. Makanya ketika saya bisa melihat Sandy seperti Tuhan, bukan seperti yang saya lihat atau dunia lihat, saya benar lihat Sandy itu ciptaan yang baru. Betul. Dia suci, dia kudus. Karena sebuah dosanya sudah dipikul oleh Tuhan di kayu salib. Kayak benar-benar ya baru, dan kami menikmati pernikahan kami selama 25 tahun ini ya, walaupun tahun kelima ya 10 tahun pertama lah, dari 25 tahun itu 10 tahun pertama ya. Tantangannya masih terus ada. Ya, 10 tahun pertama. Ya, tahun kelima dia hampir ninggalin saya juga kan. Nah loh, oke. Nah, mungkin Sandy yang cerita kalau sekarang Sandy yang cerita. Iya betul. Jadi udah memiliki suami yang sebetulnya dalam tanda kutip cukup ideal. Iya. Waktu itu udah belum pegang jemaat dong, masih jemaatnya Papa ya. Iya, dan saya kan pelayanan di berbagai tubuh Kristus kan, gereja-gereja keliling ya. Pemuda ya. Ya, tentu juga mengalami salah satunya pemicunya masalah keuangan. Karena saya sebagai anak pendeta tidak pernah diajar bagaimana mengelola uang. Pokoknya banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat dan tidak ada ayatnya juga kan. Nah, jadi disitulah ya mengalami pergumulan karena nggak terlatih. Ada uang habis, berkat banyak habis, gak dikelola, intinya gagal mengelolanya. Karena selalu dengan alasan yang cukup rohani, artinya gak apa-apa, besok juga Tuhan kasih berkat lagi. Iya, ya kan? Itu pikiran yang memang ya tidak satu ya, harus kita intinya belajar mengelola lah. Ya. Ada yang disimpan, ada yang ditabur, ada yang dipakai gitu kan. Jadi nilai-nilai yang salah pun akan membuat kehidupan kita jadi lebih susah ya. Dan itu yang kita belajar. Itu yang 5 tahun pertama menjadi kendala, Sandy. Coba tolong Sandy ceritakan. Jadi memang kembali ke gambar diri ya, lewatin masa proses Doni juga menerima saya. Saya kan juga harus menang dulu, berdamai dengan diri sendiri. Ya kan, kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, baru ke sesama. Ya di situ saya pun juga menang kan. Tadi saya bilang selalu ngomong sama Doni kan, kamu untung saya buntung kan. Artinya apa ya? Saya untung dapat kamu barang ori kalau barang nih ceritanya. Tapi kamu dapat saya kan barang second. Ya sampai satu hari juga Tuhan tuh menegur saya gitu ya. Saya tidak suka kamu ngomong seperti itu pada saat saya teduh pagi. Nah memang kamu pikir kamu siapa? Nah waktu ditanya memang kamu pikir kamu siapa, saya juga nggak bisa jawab. Saya juga ada problem di identitas diri. Saya nggak tahu saya siapa. Gitu kan. Waduh, di situ saya nunduk, diangkat dagu saya dalam doa itu kerasa banget gitu ya, berhadapan langsung dengan Tuhan gitu, yang terus mau saya tuh paham siapa saya gitu. Sampai saya nggak bisa jawab dan Tuhan bilang, kamu itu putriku, putri kerajaan sorga gitu ya. Wah, di situ saya kaget ya, Tuhan aja mengakui saya putrinya. Langsung saya ketemu Doni, saya ngomong, mulai hari ini saya nggak akan ngomong lagi ya, saya untung kamu buntung dapat saya, bahwa kamu juga untung dapat saya karena kamu menikah dengan putri kerajaan sorga. Nah itu Tuhan membangkitkan itu loh, rasa percaya diri kamu ya. Saya dipulihkan. Memang benar sejak Doni itu mengalami proses 6 bulan itu sampai hari ini pun kami menikah, kita 25 tahun. Itu Doni tuh nggak pernah ungkit-ungkit lagi masa lalu saya, memang benar. Ya jadi saya tuh benar justru mengalami banyak pemulihan dari melihat figur suami, figur Doni. Kalau manusia aja ada yang seperti dia,
apalagi Tuhan kan, dia aja terima masa lalu saya, dia aja nggak pernah ungkit-ungkit saya. Jadi saya melihat dia itu Kristus gitu loh. Saya makanya bilang, kamu tuh Tuhan Yesus banget deh. Maksudnya dia jadi cermin buat hidup saya. Nah, tapi konteks dalam pernikahan itu kan kembali lagi ya, kita melewati proses ujian. Dan pemicunya masalah kecil Kak Grace, jadi ya. Bukan karakter lagi, karakter. Bukan, jadi gini Kak Grace. Jadi tidak ada masalah yang langsung besar kan. Semua masalah besar itu dimulai dari masalah kecil yang nggak pernah diberesin. Betul. Contoh misalnya ya, saya dan istri punya gaya doa yang berbeda. Saya kalau doa tuh kan tenang, haleluya. Nah kalau dia kan nyanyi, menyembah Tuhan, saya berarti berisik banget ya. Berarti saya mau doa, gimana mau dengar suara Tuhan? Ini berisik banget nih. Saya bilang sama dia, aku nggak bisa doa bareng kamu nih. Kamu kalau doa berisik, saya bilang. Dia ngikutin doa saya, ngantuk. Saya nggak usah ngasih. Jadi udah kita doa masing-masing. Nah lupanya itu melukai hati dia. Dan dia ada kemarahan ya, kamu cerita. Penolakan ya seolah-olah ya. Enggak, jadi kan di BPN tuh kita ada komitmen dong harus ada mesbah keluarga. Jadi bayangin aja yang saya rindukan sebagai istri tuh mesbah keluarga. Rohani dong. Nah pada waktu Doni ngomong saya nggak bisa doa bareng kamu. Saya tuh entah kenapa ya. Saya bisa terima saat itu tidak marah, tapi di hati saya pendem. Tapi ada suara yang ngomong begini, oh gitu. Gue nggak pernah nuntut lo minta intan permata diamond rumah mewah lo ya. Gue nggak pernah nuntut lo itu. Gue cuma minta doa bareng. Lo nggak bisa penuhin. Lo bahkan nggak mau doa bareng gue. Oke, itu kayak ada ego yang naik gitu. Dan saya simpan di batin gitu ya. Lo harus tahu. Lu belum tahu siapa gua. Waduh. Jadi saya kedagingannya, proses kedagingannya masih terus. Ya, dan saya kan nggak sadar itu. Dan Sandy pun ya kan ya akhirnya bertumpuk-tumpuk kan. Belum lagi plus masalah keuangan lagi, nambah lagi kan. Iya. Jadi di situ saya terluka tanpa saya sadari, kan saya juga pengen dinilai suami sebagai istri harus bijaksana, harus dewasa. Masa nanti wah begitu saya aja udah, marah. Masalah kayak gitu, tapi kenyataannya memang saya terluka gitu. Dan saya pendam, dan saya pun awalnya nggak sadar kalau saya itu luka karena masalah itu. Itu poinnya, karena lama dipendam itu jadi bom waktu meledak. Ya belum pemicunya keuangan lagi dan sebagainya, cuman akarnya memang saya menyimpan kemarahan. Akhirnya tabiat saya itu yang lama tuh seolah-olah muncul ya. Di situ dimana saya berproses sama Doni itu, kalau di bagian sayanya itu penundukan diri. Karena kan saya anak tertua, punya 3 adik laki ya. Saya hidup biasa mandiri. Saya kerja, saya kuliah, saya apa semua sendiri. Nah sampai waktu masalah sulit uang, saya tuh jadi timbul pikiran-pikiran toksik ya, yang berkata bahwa kalau gue tanpa lu gue juga bisa hidup. Gue bisa lebih sukses bahkan kalau tanpa lu. By the way, gitu. karakter kalian berbeda banget ya. Kalau Sandy mungkin ada dominannya atau? Enggak, saya ke kuning ya, kuning. Saya lebih ke hijau. Saya lebih ke hijau ya. Dan memang Sandy ini kan lebih ke action. Saya lebih ke konseptual, mikir, merenung. Saya kerja di dalam, dia lebih aktif keluar. Sandy yang menolong realisasikan apa yang jadi konsepnya Doni lah. Cuma seringkali kan saya juga mencemooh dia, merendahkan dia. Konsep lu, cara berpikirnya nggak. Dia itu kan bertindak dulu kan. Sedangkan dia bertindak tanpa berpikir. Saya berpikir tapi nggak bertindak. Betul. Jadi saya memandang dia pria yang lemot gitu ya, lemot gitu kayak lama gitu kan. Jadi mau dibawa kemana nih pernikahan kalau kayak gitu? Sementara saya butuhkan kepastian ya, tahapan demi tahapan tuh saya orangnya tuh harus jelas gitu kan. Nah, itu yang membuat saya juga akhirnya goncang juga nih ngadepin kehidupan rumah tangga seperti ini gitu loh, kayak tidak ada kejelasan. Jadi intinya yang saya mau sampaikan ya, jodoh nggak jodoh tetap konflik gitu. Betul. Jadi, walaupun jodoh bukan berarti konflik free. Itulah ya. Artinya kan gitu. Disitulah makanya yang kita belajar adalah yang itu. Yang pertama kan saling mengenali, saling mengerti, menerima, baru menyesuaikan. Nah, akhirnya saya mesti mengenali ternyata isi saya seperti ini. Dan saya harus mengerti dia, dan saya harus belajar menerima. Itu kan proses yang panjang. Betul. Ya, dan saya harus berani mengakui bahwa saya bukan suami yang baik, untuk saya bisa jadi suami yang lebih baik. Gitu. Jadi kami saling, ya disitulah saling proses merendahkan hati ya. Nah, karena Alkitab berkata kan, siapa bersih tegang leher akan diremukan sampai tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, masalahnya selama kita terus bersih tegang leher, ya Tuhan nggak bisa pulihkan gitu. Sampai salah satu ya minimum mulai dari salah satu merendahkan hati, meremukan hati, baru Tuhan bisa pulihkan. Dari situlah ya kita memang jatuhnya memang setelah perbedaan itu juga masuk ke keuangan ya. Iya. Oke. Lari dari panggilan Kak Grace intinya. Gimana? Coba keuangan tuh gimana? Itu dimulai dari saya sih yang merasa kurang puas dengan kehidupan kami.
di mana Karena anak Sandy baru, padahal dulunya- anak baru 1 ya Iya. kan. Ya saya membandingkan dia tanpa sadar di pikiran saya itu dengan papa ya. Kalau papa kan saya minta 1 dia bisa kasih 5. Sementara lu jangankan 1, saya dulu bergumul masalah keuangan, makan ayam 1 aja bukan di Kentucky ya, di warteg tuh bisa ditegur. Dan Kalau saya suka tegur dia depan orang, itu yang melukai Iya. hati dia. Kalau nggak ada duit kenapa mesti beli? Nah dia kan tipe orang kalau masuk restoran nanya harga. Loh saya pikir makan aja nggak usah nanya harga. Jadi itulah. Terus minum teh di bandara nih dimarahin. Lain kali kalau minum tuh nanya dulu harganya. Kan teh di bandara taunya kan lebih mahal kan. Tapi saya tegurnya Itu. depan kasir, dia kan malu gitu loh. Dan itulah salah satu yang saya mesti belajar. Karena termancing emosi di depan orang, saya marahin dia. Nah itulah ya salah satu contoh konfliknya gitu. Doni dari keluarga yang memang bukan mewah-mewah seperti Sandy. Tidak. Saya aja waktu pasti pacaran diajak ke hotel, masuk ke lobi Hyatt sampai kaget, bayar nggak ya masuk lobi gitu. Oke. Saya bener-bener nggak pernah ke hotel, nggak pernah ke salon, nggak pernah beli baju. Oke. Jadi memang gaya hidup yang Beda. sangat berbeda. Jadi sudut pandang tentang pembiayaan, budget dan lain pasti Iya bentrok lah. bentuk Iya, Sandy iya. dasarnya kaya gitu kan, dasarnya dari Pernah papanya. dibesarkan oleh uang kan? Iya betul. Money is my father kata dia dulu. Oke, sekarang bagaimana caranya mungkin bisa dipelajari oleh Betul. teman-teman juga. Jadi dalam konflik keuangan itu artinya sampai melibatkan hutang piutang. Iya. Ya. Puncaknya itu ya kan kita 3 kali ngalami masalah keuangan. Yang pertama, kedua, yang ketiga ini yang lebih parah. Saya masuk waktu itu ya cari bisnis lah kan, lari dari panggilan, cari bisnis. Kan saya tahu panggilan saya kan hamba Tuhan. Dan saya tahu saya dipanggil untuk mengajar, untuk jadi hamba Tuhan, mengajar Alkitab. Tapi saya berusaha, nggak ada salahnya lah kayak Rasul Paulus. Ya, saya juga sebenarnya mempengaruhi dia, paksa dia. Saya juga salah sebagai Iya. istri yang narik dia. Kita kan masih Jadi muda. kita tuh macam-macam, pernah Gitu. jadi agen asuransi, multi level, jualan selai coklat, bisnis batu bara, jadi broker, Macem-macem lah. lah. Pokoknya Karena saya bilang kan pelayanan bukan hanya di gedung gereja aja. Kenyataan kalau kita uang susah emangnya orang mau ngasih kita duit ya kita kan mesti kerja. Saya pikir balik ke masa lalu karena saya kan juga figurnya bekerja kan dulu sebelum melayani kan. dan tidak salah, tapi masalahnya saya terikat nasar gitu Kak Grace. Saya juga Kak, saya kan juga udah bernasar. Iya, mau Secara melayani pribadi Tuhan. bukan orang tua yang bernasar tapi saya memberi diri. Betul. Intinya terakhir itu kita tarik uang 16 kartu kredit, tarik modal dari uang kartu kredit 16 kartu kredit, main option emas di pasar uang Amerika. Nah singkat cerita 3 bulan memang bagus, ada untungnya. Tapi saya nggak tarik, namanya greedy ya, serakah ya. Iya. Malah saya gelontorin lagi, akhirnya jatuhlah 16 kartu kredit kurang lebih 800 juta lebih. Bunga-bunganya Sama ya. bunga-bunganya, kami tanpa penghasilan, hilang semua uangnya. Waduh, disitulah. Lalu ayah saya divonis cancer, harus dioperasi di Singapura. Kami nggak punya uang. Itulah titik terendah hidup saya. Singkat cerita, 3 bulan ayah saya kemudian dipanggil Tuhan. 2 hari sebelum ayah saya dipanggil Tuhan, saya berseru, Tuhan panggil ayah saya atau sembuhkan. Karena saya lihat dia begitu menderita sekali, sakit ya. Dan tiba-tiba saya dengar suara Tuhan kembali di hati saya. Saya tahu itu suara Tuhan. Aku panggil papamu pulang dan aku panggil kamu pulang kembali kepada panggilan. Dari situ saya nyerah. Saya katakan, Tuhan saya punya banyak utang. Ya. Dan singkat cerita, ketika saya dipanggil Tuhan, saya jadi wakil gembala dari ibu saya. Dan saya terima gaji dari gereja waktu itu 3 juta rupiah. Ibu saya nggak tahu kan. Dan saya waktu itu ya belajar buat budgeting, tenang. Kita hitung semua utang kita berapa, kebutuhan kita berapa. Lalu keluarlah angka. Kalau saya bulatkan dengan gambaran besar supaya gampang aja gitu kan. Saya ternyata mesti bayar utang itu sebutlah 15 juta setiap bulan. Selama 4,5 tahun baru utang saya lunas. Untuk bebas utang jadi roadmap-nya tuh 4,5 tahun. Sedangkan biaya hidup saya tuh 10 juta per bulan. Walaupun saya tinggal di rumah papa mama mertua. Kalau hitung nyamannya nih, uang sekolah 3 anak udah 3 loh waktu itu ya kan. Uang rumah, uang listrik, uang makan, transfer segala macam. Saya butuh Tuhan kalau boleh 10 juta. Ternyata saya terima cuman 3 juta. 3 juta. Nah, saya proses belajar dari situ, Kak Grace. Dilatih sama Sandy, kami nggak lagi berantem. Dulu kalau ngomong soal duit ada setannya. Kami belajar merendah hati. Itulah proses ya. Menang di dalam dulu tuh. Ya, pokoknya kita sepakat ya, badai sebesar apapun di luar, jangan badai di dalam. Jadi Sandy waktu itu kenapa sampai minta cerai tuh?
Sampai sempat minta cerai. Mau ninggalin gitu, hidup masing-masing. Hidup masing-masing. 5 tahunnya. Ya karena merasa saya kan, karena merasa kayak ya mau dibawa kemana pernikahan kalau nggak ada kejelasan, keuangan juga nggak jelas semuanya. Pada awalnya saya juga mau lah bener-bener menerima gitu ya, namanya kita panggilan juga pelayanan ya. Tapi pada kenyataannya kan nggak semudah itu. Betul. Kita mengalami goncangan uang gitu kan. Iya. Jadi apa yang kami alami, masalah pernikahan, masalah keuangan, itulah yang menjadi mutiara buat pasangan-pasangan hari ini yang kami layani secara online. Masalah utang dan onset ya, masalah utang dan masalah pernikahan itulah yang kita buka Victory Mentoring Community gitu. Jadi kami udah ninggalin jejak dan seperti itulah yang terjadi. Ini Victory Mentoring Community ini bukan meneruskan Mama, berarti bukan. Bikin ini baru 3 tahun ini. Dari pandemi Covid lahirlah pelayanan online ini tanpa diduga. Kita nggak tahu ada Zoom kan waktu itu. Ya. Jadi singkat kata masalah keuangan perlahan-perlahan beres. Ya. Hutang semuanya. 5 tahun. Ya. Selama 5 tahun. 4,5 tahun itu kan Tuhan ajar kami mencukupkan diri. Dia selama itu juga nggak pernah beli bedak. Nggak beli apa-apa. Untung pandemi ya. Enggak, itu masih tahun jauh sebelum pandemi. 2011 2015 udah pandemi duluan. Buat kita itu badai ya. Dilatih ya. Sebagaimana saya juga belajar menang di dalam ya. Nah, tapi poinnya waktu itu saya praktek merenungkan firman, memperkatakan firman, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setiap hari saya cuma ngomong gini, Tuhan, Engkau gembalaku. Saya belajar untuk tidak berkata uang dari mana atau tidak punya uang. Saya mulai ubah perkataan saya dengan perkataan Tuhan. Nah, waktu saya mulai bersekutu dengan firman Tuhan itulah tiba-tiba dalam kondisi jalan pagi ya. Saya tiap hari itu gitu. Keliling kompleks sambil ngomong firman Tuhan, sambil memuji Tuhan ya, sambil jalan pagi olahraga lah. Ya, karena doa di kamar saya stres karena siang itu kan ada pindah debt collector dan sebagainya, 16 kartu kredit. Oke. Tiba-tiba, nah ini dia kalau Tuhan bicara di batin saya ngomong gini, kalau aku gembala kamu tuh takkan kekurangan. Kalau kamu kekurangan, siapa gembala kamu gitu loh. Kaget saya. Domba-dombaku itu mendengar suaraku. Saya tanya, Tuhan apa suaramu buat aku? Nah itu kayak dialog. Pagi itu ya. Kamu percaya nggak aku sanggup berkati kamu? Berapa butuhnya? 25 juta tiap bulan kan? 10 juta biaya hidup, 15 juta hutang. Ya kan? Iya. Sekarang kamu percaya nggak aku sanggup berkati kamu 25 juta tiap bulan? Saya ngomong, percaya Tuhan. Apa buktinya? Nah itu dia. Apa buktinya ya? Kan iman tanpa perbuatan mati kan? Ya Roh Kudus kasih pikiran. Ya kasih aja perpuluhan di depan 2,5. Susah amat gitu kan? Kan percaya. Nah lalu saya ngomong sama dia, kita sepakat. Pikiran gini, saya nggak kasih, kurang. Kasih, kurang. Toh sama-sama kurang kan? Ya, kita lakukan aja. Let's try gitu kan. Nah, jadi saya terima gaji 3 juta, langsung potong 2,5 juta. Waduh, kasih itu sih iman yang sangat-sangat besar itu. Itu pengalaman pribadi. Contoh, karena itu pesan Tuhan buat kita kan. Iya. Ya, kamu percaya nggak? Saya bilang, ini terobosan, ini salah satu terobosan keuangan terbesar yang kami itu. Seperti Petrus itu berjalan keluar dalam batasannya di atas air karena Tuhan perintahkan. Taruhannya nyawa. Ya iya gitu. Ya nggak keluar juga mati, sama-sama mati, ya udah. Taruh kan barang siapa menyerahkan nyawanya karena aku, kamu akan hidup. Saya serahin nyawa saya. Sekali lagi sahabat Crosstalk ini pribadi karena perintah Tuhan langsung pada mereka ya. Jadi ya saya bukan doktrin. Bilang, ini bukan doktrin ya. Jangan, ini pengalaman pribadi. Iya, jangan mengharapkan 100 juta tiap bulan terus kasih 10 juta itu. Bukan itu ya. Ini kan hasil perenungan firman. Ini ya kalau setelah saya jalanin ya, Tuhan mendidik kami lah untuk hati kami tidak di uang, karena Tuhan tahu kan hati kita udah cinta uang. Iya. Jadi itu proses kami. Ya makanya kami selalu bilang kepada jemaat pun ya, ini cara Tuhan memproses. Setiap orang punya proses beda-beda. Untuk keluar dari badai keuangan. Tapi sekarang ya kami kembali ke jalur normal. Iya, betul. Kan Tuhan Yesus nggak jalan di atas air terus kan. Ya, tetap pakai perahu setelah itu kan. Nah, artinya yaitu perintah Tuhan, dan akhirnya waktu kami taat selama 4,5 tahun seperti janda di Sarfat ya. Nggak habis-habisnya. Bukan nggak habis-habisnya. Kami nggak pernah terima kurang dari 25 juta. Itu real di depan mata kayak keran kebuka. Saya dapat undangan, promosi, pelayanan ke... Waktu itu apa kaget-kaget saya. Siapa yang promosiin saya, belum ada YouTube waktu itu. Belum ada internet seperti hari ini. Tiba-tiba saya diundang pelayanan ke Australia, ke Singapura, ke Malaysia. Siapa yang promosiin gitu. Ada teman saya rupanya. Wow. Nah disitulah. Ya lalu kami waktu itu saya jualan CD khotbah.
Jadi saya khotbah, PK-nya itu persembahan kasih khotbahnya buat biaya hidup saya. Saya jualan CD khotbah saya buat bayar utang. Itu salah satunya. Dan saya pun buat CD tanpa modal. Karena apa? Saya rekam 12 seri pengajaran lebih dari pemenang. Saya tulis materinya, saya rekam MP3. Lalu teman saya bantu, ibaratnya udahlah bang cetak aja sama saya lah gitu ya. Nanti udah laku baru bayar lah modal. Dari situ. Jadi setiap kali saya khotbah, bagi Bapak Ibu yang rindu dapat paket pengajaran lengkapnya bisa beli CD-nya ada 12. Belum ada YouTube kan? Belum ada YouTube waktu itu. Dan itu kayak kacang goreng gitu ya. Dan saya dapat undangan pelayanan kemana-mana. Nah, Tuhan promosikan. Jadi Sandy pun demikian. Nah, jadi murni dapet itu memang dari pelayanan khotbah. dan waktu itu rohani. pun ya ada juga kisah di mana kami diminta untuk memasarkan sebuah produk. Terus di mana kami tidak lagi berbisnis kan, kami tidak mau lagi dagang apapun itu, kami kembali full pelayanan. Cuman tiba-tiba saya ngenalin dengan teman saya dan teman saya ambil peluang itu. Jadi imbasnya kami terima duit dolar 2 tahun komisi. Komisinya ada dapat kok. Kami nggak minta, tapi kan kalau dikasih nggak nolak ya. Tapi itu luar biasa. Untuk komisi Tuhan, nggak tahu lah itu cara jadi Tuhan kalau memang bukan jubahnya untuk jadi pengusaha jangan. Nggak bisa. Iya, jadi memang disitulah kita belajar, ya. Gitu Kak Grace. Jadi hari ini kami ya oleh anugerah Tuhan lewat apa yang kami alami, kami bisa ceritakan. Betul. Nah, ternyata jemaat kami waktu kami cerita begini, ya ada yang punya utang 65 pinjol, lebih parah lagi. Iya. Akhirnya dia mau bunuh diri, lalu karena tahu kisah kami, akhirnya sekarang dia pun dipulihkan dan dia ini seorang S2 sarjana pendidikan, pembuat kurikulum, jadilah kepala sekolah ya. Tapi sekarang udah gak jadi kepala sekolah lagi karena masalah utang ini kan. Tapi intinya sekarang jadi kepala sekolah di gereja kami untuk pelatihan manajemen utang. Jadi hari ini kami latih ratusan orang. Iya. Oke, mungkin jadi lanjut bercerita. Pelayanan seperti apa yang katanya lebih kepada online ini sesuatu yang cukup baru ya. Jadi jemaat tidak tergantung dari jumlah orang yang hadir hari Minggu kebaktian. Iya, kan? betul. Nah gimana tuh John? Iya. Boleh ceritakan? Ini sesuatu yang menurut aku bagus di sharing ya. Jadi ini memang berkat pandemi ya. Iya, oke. Nah jadi di era pandemi itulah ya kan namanya sebutnya Ibu Kristina, kami sebut namanya Ibu Kristina ini akhirnya waktu itu ada Zoom ya, kesaksian dia cerita lah di Zoom kan, waktu itu ibadahnya kan via Zoom kan. Iya. Waktu dia bersaksi, kesaksiannya kita upload ke YouTube gereja kita. Iya. Waktu di-upload ternyata viral dan banyak yang bermasalah utang rupanya Kalau itu pinjol. kesaksiannya dia tuh memang mengenai hutang. Hutang. Iya. Oke. Bagaimana Tuhan pulihkan lah waktu itu kan. Nah, akhirnya kami nggak bisa layani satu persatu. Dan kebanyakan mereka tuh dalam kondisi mau bunuh diri, ketakutan. Dan singkat cerita, kami sepakat, udah yuk kita buka aja yuk. Apa kayak semacam seminar pendampingan untuk pelayanan bagaimana bebas hutang. Ada Pak Yuhono juga, memang mentor ahli juga kan. Udah, yang ada kita mulai. Jadi waktu kita mulai aja, nah akhirnya bergulir. Sekarang sudah angkatan berapa ya? Udah keberapa ya? Udah belasan lah. Udah belasan itu, udah ribuan mungkin orang. Jadi setiap 4 bulan buka 4 bulan udah ratusan lah itu ya. Oh, jadi mulai kalau buka baru mulai dari awal. Iya, 4 bulan. Setahun 2 kali. Pernah pertama setahun 3 kali gitu loh. Nah, dan yang sudah ikut sebelumnya juga akan ikut lagi ya? Akhirnya ya. Pelayanan, ikut doa pagi. Kita juga ada kegerakan doa pagi. Dari pelayanan Victory Mentoring Community, masalah hutang lah juga masalah pernikahan, perselingkuhan kan. Dua itu rupanya. Jadi yang kami buka, setiap tahun kami layani dua ini. Nah dari VMC inilah Zoom kami banyak. Nah karena begitu banyaknya orang yang punya masalah. 2 tahun yang lalu ada 4 orang ibu-ibu anggota mentoring keuangan kami yang punya utang ini stres kan. Ini pemimpinnya namanya Kak Ira, belum menikah juga. Tapi dia punya utang miliaran, mimpin orang punya utang juga. Dia juga lagi belajar kan. Jadi semuanya dari bawah. Dari peserta jadi asisten mentor, jadi mentor, akhirnya jadi pengajar. Nah Kak Ira ini waktu itu masih jadi mentor. Dia mentorin 4 orang ibu-ibu yang stres. Dia ngomong sama istri saya, Bu Sandy, saya stres mimpin orang stres juga kan. Boleh nggak kita doa pagi mulai dengan Zoom? 4 orang ibu-ibu, wanita yang hopeless. Tapi dari 4 orang ibu-ibu hari ini, kegerakan doa kami via Zoom itu udah lebih dari 500, hampir 600 bahkan. Every day kumpul dari 55 kota, 11 negara, dan orang dipulihkan. Dan itu orang yang sama terus?
Ya. Dan bertambah-tambah. Ada yang terus. baru Bertambah, keluar, ya. baru datang ya. Tapi ada kelompok-kelompok komitmen. kecilnya. Kelebihannya itu ada kelompok-kelompok kecil. Jadi seperti gereja mula-mula, tiap hari kumpul, renungin salib, perjamuan kudus, pecahkan roti, dan mereka kita ngomongin firman. Itu pada by online. By online. Jadi pecah roti dan minum anggur tuh di rumah masing-masing. Iya. Iya. Oke, luar biasa ya. Oh, aduh. Dan itu adalah secara nggak sadar adalah orang-orang yang punya masalah keluarga dan orang-orang hutang yang tetap yang ikut doa pagi itu. Iya. Ay, so spesifik Iya, Tuhan itu. dua hal itu. Jadi yang datang ke kami ini bukan orang-orang yang normal tanda kutip ya. Orang-orang yang memang gini, ya, tidak mungkin orang bangun jam 4 pagi dan jam 5 pagi kalau nggak ada masalah. Karena mereka sudah terpojok. Bayangin ya, macam-macam. Ada orang yang 10 tahun karena kecemasan, depresi sembuh total. Ada orang yang autoimun sembuh lupus, total. cancer. Bahkan yang muslim pun yang pinggal punggungnya udah hancur sembuh total. Yang mau diamputasi nggak jadi diamputasi. Ya, itu semua hanya via Zoom. Bahkan ada yang matanya itu harus disuntik langsung 10 tahun, hari ini sembuh total. Hanya via Zoom. Bahkan pernikahan, makanya bisa dilihat Kak Grace kan di IG Victory Church Indonesia itu isinya kesaksian semua banyak. Nah, itu yang bikin kami semangat. Ternyata bisa ya gitu. Ini masalah kita itu jadi panggilan Tuhan untuk peneguhan supaya kita bisa ketika kita menang itu kita melayani. Iya, ujung-ujungnya bukan kaya, bukan terkenal, sukses, bukan. Menjadikan semua bangsa murid Yesus lewat masalah-masalah yang pernah kita hadapi gitu Kak Grace. Jadi sekarang kalian bisa melihat bahwa apa yang kalian alami di masa lalu itu ada maksud Tuhan ya. Dan ada gelombang baru kan ya. nggak tahu. Ya, ada gelombang baru. Dan ada gelombang baru yang kita pikir dulunya hanya onset. Kalau istilahnya kalau mau pemulihan inner healing pelepasan nunggu retret. Sekarang tiap hari orang bisa pelepasan inner healing. Tiap hari tanpa retret, tiap hari. Jadi kalau misalnya lagi contoh aja ya, reality saya belum pernah ikut soalnya. Jadi pada waktu acara doa pagi itu kalau ada yang bermasalah langsung rame-rame doain. Enggak begitu. Di breakout room ada. Oh, di breakout room. Karena gini, visi dari Victory Church Indonesia adalah kan pusat pelatihan hidup berkemenangan dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus di 4 pilar kehidupan. Kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan. Jadi kita fokus di 4 pilar ini, Grace. Nah, tapi memang mulainya dari pilar kerohanian dulu. Lewat doa pagi. Nah, di doa pagi itu bukan satu arah. Kan kita komunitas saling. Jadi setelah pujian penyembahan, ya setelah nanti ada renungan salib, kurang lebih 5 menit. Lalu ada kesaksian, tiap hari ada kesaksian. Karena yang ngantri banyak tuh. Seneng banget. 5 menit aja kesaksian. Habis itu ada renungan firman singkat 15 menit. Lalu mereka semua masuk ke dalam breakout room 15-30 menit. Hanya untuk sharing every day. Jadi satu grup itu bisa beda kota, beda negara. Jadi nggak bakal jadi gosip. Dan bukannya satu grup yang sama orang itu orang lagi. yang sama orang itu yang sama. juga. Sama terus. Okay. Iya. Orang jadi udah mereka kayak saling keluarga. kenal, sudah jadi keluarga. Makanya kemarin Desember kita buat family camp tuh bondingnya kuat banget. Walaupun kita cuma ketemu di online, tapi sekali kumpul udah deket. Karena tiap hari ngobrol kan, dan terbuka, dan kita ngobrol firman dan saling mendoakan. Bahkan ada satu ibu ya, itu dia benar-benar tanpa sakit, tanpa apa, setelah doa pagi dia meninggal dunia. Langsung satu grupnya kan datang nih, udah kompak lah. Nah suaminya ngelihat itu, suaminya hari ini dia berjanji di depan jenazah istrinya, saya bertobat, saya mau ikut doa pagi kayak kamu. Hari ini dia ikut doa pagi nggak pernah bolong sampai hari ini. Waduh. Jadi bisa, jadi ibaratnya doa pagi ini bisa menghantar orang nanti sampai ending akhirnya. Yang penting kan kita perjalanan ini dan endingnya kita lalui bersama-sama satu tubuh Kristus ya. Kita bicara ini bukan pelayanan gereja lokal semata-mata, tapi satu tubuh Kristus. Jadi gitu. di doa pagi kami itu, kami tidak menjadikan mereka jemaat Victory Church Indonesia ya. Kan jadikan semua bangsa murid Yesus. Nanti mereka jadi murid Yesus, bukan jadi VCI gitu. Dari Katolik, dari karismatik, Injili, macam-macam kumpul. Buddha, Hindu, Muslim bisa menang di situ. Tapi sekali lagi yang biasanya bermasalah keuangan maupun keluarga. Keuangan dan keluarga. Tetap sangat niche ya. Atau pendekatannya memang karena mereka punya penyakit tertentu ya. Oh itu juga ya. Ada juga. Karena banyak kesembuhan. Jadi orang yang berpenyakit juga ada yang ikut. Pokoknya 4 pilar itu Kak Grace. Oh iya. Tapi memang dimulai semua dari kerohanian dulu kan. Masalah rohaninya dulu. Begitu hubungan dia dengan Tuhan pulih. Semuanya itu mulai dipulihkan. So amazing.
Ya, Sandy Ya, sama Doni. gelombang baru yang mana nanti ya gereja itu akan jadi liquid church ya. Kita nggak bisa lagi bangun nama atau kepentingan denominasi pribadi ya. Tapi semuanya harus kembali ke pelayanan tubuh Kristus. Aku terharu. Tuhan baik ya. Tuhan baik. Kita tuh benar-benar cuma hamba lah. Betul. Kayak pasal, jadi kayak pasal dulu. Kami pun nggak pernah kebayang. Itu nggak di dalam rencana kita, Nggak ada rencana. nggak ada agenda kita. Itu benar-benar kayak Ngalir aja. itu dalam sebulan sih ya sayang ya, kita sebulan kan kena COVID dulu 2020. Sebulan di kamar kita sama-sama berseru, Tuhan kami mau buat apa gitu dengan pandemi ini kan. Ya taunya Tuhan buka kan lewat pelayanan Zoom, justru lewat persoalan yang kita alami. Dan real, bener-bener real. Kami lihat tuh kalau tiap hari dengar kesaksiannya, kadang-kadang wow. Ya, itu ibu yang 10 tahun dia cemas kanker, cemas miskin, cemas waktu itu tsunami, suami meninggal. Itu ada berapa kecemasan sampai kakaknya pun mati bunuh diri karena kecemasan. Aduh. Dan itu obat-obatnya itu udah 10 tahun. Udah profesor terbaik di Indonesia, luar negeri semuanya. Hari itu dia ikut doa pagi berapa bulan ya? Ya belum nyampe 2 bulan. Itu dia bisa lepas obat sampai hari ini sembuh total. Sampai suaminya kemarin di gereja bersaksi dari Bengkulu datang ke Cirende VCI hanya untuk tahu VCI itu kayak apa gitu. Ada lagi misalnya Pak Tony Hartono gitu kan. Setahun yang lalu, 1 tahun lebih lah tahun lalu, dia tuh pengen bunuh anak bosnya saking pahitnya. Ya, tapi hari ini kalau ketemu Tuhan pulihkan keuangannya, kerohaniannya, sekarang dia jadi mentor. Ya, mengajar banyak orang untuk bisa berbisnis kuliner. Tuhan udah kayak gitu-gitu Kak Grace. Jadi Tuhan memproses keras hidup kalian itu sebenarnya pasti ada maksud Tuhan ya. Semuanya. Pasti. Bagaimana sih, saya nggak pernah terbayang bahwa kalian berdua pasangan, saya sama saya nggak tahu kalau bisa jatuh dalam pergumulan keuangan terutama gitu kan, nggak kebayang sama sekali. Sampai Sandy mau meninggalkan Doni dan sebagainya, kayak nggak ada imagination saya gitu buat kami tuh yang kenal kalian pasangan ideal gitu kan. Tapi ternyata Tuhan harus memproses itu karena Tuhan mau pakai di bidang itu. Jadi sungguh dahsyat. Jadi nggak jodoh tetap konflik. Tapi prinsipnya badai di luar tuh boleh sebesar apapun, tapi kita berdua tetap sayang-sayang. Makanya itu pesan-pesan yang mau disampaikan. Boleh silakan. Kalau Doni dan Sandy dulu mungkin sampaikan kalau saya pesan. dalam persoalan apapun ya dalam kehidupan kita itu satu. Tuhan mau kita hidup dalam panggilan Tuhan, dalam misi Bapa kita ya, karena kita dilahirkan dengan satu tujuan, kembali ke purpose-nya. Jadi nanti ketika kita mengalami setiap badai apapun, rumah tangga, keuangan, tak kesehatan ya, atau apapun yang kita alami, itu kembali nanti tujuannya kita harus kembali ke tujuannya Tuhan. Maksud untuk Tuhan. apa? The purpose ke purpose. Jadi hidup tanpa purpose pasti binasa, hidup tanpa purpose pasti hancur ya. Jadi kalau kita kembali kepada tujuannya Tuhan, pasti kita pulih, pasti kita juga hidup berdampak buat orang lain. Dan ingat kalau Tuhan pulihkan kan juga kalau Anda sembuh dari penyakit, terus mau apa setelah sembuh kan? Setelah kita bebas dari masalah keuangan, bukan hanya bebas hutang kan, tapi kita juga sekarang terlibat dalam pengenapan misi Bapa untuk membantu banyak orang juga yang punya masalah hutang. Demikian juga dengan masalah rumah tangga. Dan saya taunya waktu itu Sandy sama Doni juga berkesempatan bisa ke Amerika, bukan dengan uang sendiri, dibayarin orang. Beberapa kali so amazing beberapa kali ya Sen. Ya melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini luar biasa sih, amazing Padahal grace. kan online jemaat boleh banyak, tapi online gitu kan. Sedangkan orang mengharapkan yang onsite, paling tidak ada orang yang ngasih persembahan tiap minggu begitu ya Don ya. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kalian. Doni silakan sampaikan. Ya, intinya menang di dalam, menang di luar. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan dalam hidup kita itu harus terjadi lebih dahulu di dalam hati dan pikiran kita. Daud tidak bisa mengalahkan Goliat di luar sebelum Daud bisa mengalahkan Goliat itu di dalam dirinya. Semakin besar peperangannya, semakin besar kemenangannya. Amin. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan, katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan pikirkan dan katakan apa yang masalah kita katakan. Jangan biarkan hati dan pikiran kita dikuasai masalah. Ada masalah, tapi jangan biarkan masalah menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan lewat firman-Nya menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Haleluya.
Luar biasa ya. Hari ini bukan kebetulan bisa ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan lagi bicara banyak sekali kepada sahabat Crosstalk ya. Jadi kita bisa belajar ternyata dari kehancuran hidup seseorang, dari proses hidup yang sangat berat yang dihadapi seseorang. Mari kita gunakan kesempatan tersebut, sahabat Crosstalk, untuk mengambil inspirasi yang banyak dan belajar mempraktekkan apa yang telah terlebih dahulu kedua pasangan ini diproses oleh Tuhan, supaya kita tidak membuat kesalahan yang sama. Dan kalau mau join dengan Victory Morning Prayer, ya. Doa pagi setiap hari. Boleh. Itu YouTube-nya bisa dilihat di IG Zoom aja sih. Di Zoom. Ya, itu di Zoom. Di YouTube. Nggak di posting nggak bisa Tidak, juga. Nggak bisa di Zoom. Jadi kita walaupun online tapi langsung real life gitu ya. IG-nya Victory Church Indonesia bisa Victory lihat di Church situ. Indonesia. Nanti ada link doanya juga. Nah, yang saya pelajari adalah kalau kita memang hidup dalam panggilan Tuhan, jangan lari kemana-mana, jangan melenceng-melenceng, yang capek kita, capek ya. Dan itu berbicara juga pada saya pribadi juga saat ini. Jadi saya bersyukur bahwa ada pasangan muda yang saya menganggap kalian masih muda karena saya lebih tua jauh sih ya, yang dipakai Tuhan jauh lebih dahsyat. Nah, kita berdoa generasi selanjutnya dari kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi dari kalian berdua. Yes, ya. Dengan 3 benih yang sudah Tuhan jadikan wanita-wanita luar biasa ini akan melakukan banyak perkara yang lebih daripada kalian berdua lakukan. Baik, dengan demikian Sobat Crosstalk, berakhirlah bincang-bincang kita yang sangat berguna bagi kita semuanya. Yang pasti Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kenapa harus memproses mereka dengan luar biasa? Karena Tuhan mengasihi mereka dan tahu bahwa hidup mereka sesungguhnya ada begitu banyak hal besar yang Tuhan mau keluarkan dari hidup mereka untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mari oleh karena itu apapun yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan kayaknya udah terlalu berat nih, nggak bisa nih. Yang ada seperti Sandy sempat seperti mental illness, kayaknya udah nggak mungkin dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa memanggil seorang pembunuh, pengikut Kristus menjadi seorang hamba Kristus seperti Paulus yang luar biasa. Dia pasti bisa juga menjadikan hidupmu yang hancur jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi hambanya yang luar biasa. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang Crosstalk kita saat ini, dan sampai jumpa dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.